Oke, pada malam hari ini kita akan mempelajari dasar penggunaan rumus pada Microsoft Excel untuk membantu proses perhitungan data secara otomatis. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah ada rumus sum, rumus if, dan rumus average. Tapi nanti sambil berjalannya materi, kita bakalan mempelajari rumus-rumus lain yang mungkin perlu kita berikan gitu ketika nanti prakteknya di Excel-nya. Pertama kita harus tahu dulu apa itu formula atau rumus di Excel. Jadi formula atau biasanya kita sebutnya itu rumus ya. Itu digunakan untuk melakukan perhitungan data secara otomatis. Nah, formula membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan mengurangi kesalahan berhitung secara manual. Penulisan formula di Excel atau penulisan rumus di Excel itu seluruhnya diawali dengan sama dengan. Rumus-rumus yang bakalan kita pelajari, yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini digunakan untuk menjumlahkan beberapa data angka secara otomatis di dalam sel yang kita pilih. Seperti yang kemarin kita sudah bahas, sel itu yang ada di kotak-kotak kecil, ya teman-teman. Jadi, ketika suatu angka kita blok di sheet-sheet-nya, kemudian kita sum, itu bakalan menghitung secara keseluruhan. Nanti kita praktekkan. Kemudian selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini biasanya kita sebut juga dengan rumus logika ya. Sesuai dengan namanya, if itu artinya jika. Jadi di Excel itu kita bisa melakukan suatu logika, misalnya kayak gini, teman-teman ingin membuat sebuah perbedaan keuntungan, misalnya harga baju atau harga produk yang teman-teman punya, ketika harga modalnya itu 500.000 begitu, maka keuntungan teman-teman kita setting misalnya di 100.000. Tapi kalau misalnya harganya di bawah 500.000, kita setting keuntungan kita 25.000. Jadi ketika harga modalnya itu 500.000, maka itu bisa menambahkan keuntungan secara otomatis. Nah, nanti kita praktikkan juga. Untuk rumusnya itu diawalin dengan sama dengan, kemudian IF, kemudian dipilihkan logika yang kita pilih, kemudian sel yang kita pilih, kemudian kita masukkan logika, lebih atau sama dengan. Ini nanti supaya kita nggak pusing, karena kalau di materi kayak gini mungkin pusing ya, tapi nanti kita praktekkan. Intinya rumus IF itu adalah rumus logika untuk membandingkan atau membedakan suatu kondisi, begitu ya. Kemudian ada rumus average. Rumus average ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Misalnya nanti kita akan membuat sebuah laporan keuangan dari hasil penjualan produk kita. Kemudian kita ingin menentukan berapa sih rata-rata penjualan harian di produk kita. Maka dengan itu kita menggunakan rumus average. Sangat simpel sih sebenarnya. Cuman di sini yang mungkin akan pusing adalah rumus if. Cuman rumus if ini pasti digunakan ketika teman-teman nanti bekerja di suatu administrasi, itu sifatnya sangat membantu banget karena kita nggak perlu ribet-ribet. Misalnya teman-teman jadi guru gitu ya, kemudian nilainya siswa itu kan banyak ya, misalnya ada 100 siswa. Kalau kita tulis misalnya nilai siswa itu 70 lulus, terus di bawah 70 tidak lulus. Nah, itu juga kita bisa gunakan rumus IF. Karena ketika rumus satu sel itu sudah terumus, kita tarik ke bawah itu udah secara otomatis, misalnya datanya ada 100, di 100 data itu sudah terkondisikan sesuai dengan logika yang kita setting di awal, begitu. Oke, kita langsung praktek aja. Sebentar. Oh iya, pastikan teman-teman sambil buka yang kemarin tugasnya, karena ini berhubungan dengan tugas kemarin.
Ini adalah tugas 2 yang nanti bakalan teman-teman kerjakan, tapi dalam pengerjaan tugas 2 ini kita praktekkan dulu supaya nanti teman-teman ketika mengumpulkan tugasnya sudah paham. Yang pertama, hitunglah, oh iya, sebentar. Jadi teman-teman sebelum kita mulai ya dalam praktiknya, di sini kan kemarin kita bikin nomor, kode produk, nama produk, harga modal ya. Nah, nanti ini teman-teman tambahin ya harga modal di sini itu dihitungnya per satu pieces, maksudnya per satu barang gitu. Misalnya di sini kan laptop Acer Aspire 5 gitu ya. Harga satuannya itu 58.200.000 ya. Nanti teman-teman di atasnya ini supaya kita tidak bingung ketika nanti merumuskan di sini, ada rumus-rumus di sini. Ini teman-teman silahkan ditambahin supaya nggak pusing ya. Harga modal garis miring per pieces. Maksudnya harga di sini adalah harga satu produknya. Kemudian di sini harga jualnya. Ini tambahin harga jual, ini kosongin aja dulu nggak apa-apa. Ini akan saya kosongin juga. Kemudian yang perlu diisi adalah stok modal aja. Ini saya isi 10, teman-teman bebas ya, sebenarnya nggak harus 10 semua, ya misalnya ada 15 juga boleh, ada yang berapa, itu juga boleh. Ini nanti untuk kita praktikkan. Kemudian untuk satuan keuntungan ini kita kosongin dulu semuanya. Nah, jadi yang perlu di-update ya di tabelnya teman-teman itu, pertama ada nomor, kode produk, nama produk, harga modal per satu piecesnya, kemudian harga jual per satu piecesnya, kemudian stoknya. Cukup segitu dulu, kemudian kalau sudah, baru teman-teman tambahin tabel ini dulu. Satuan keuntungan, stok terjual, stok tersisa, estimasi total modal, sama estimasi keuangan. Boleh dicontoh aja dulu tabel-tabel ini. Saya tunggu ya, beberapa 1 menit lah. Mungkin kalau ada yang baru masuk, silakan dibuka tugas kemarin yang sudah diselesaikan, kemudian di-update ya di bagian harga modal, ini ditambahin garis miring satu pieces. Ini nanti setelah teman-teman buat baru saya jelaskan fungsinya untuk apa. Supaya praktek kita kali ini teman-teman nyambung gitu ya. Yang tidak perlu diubah ini cukup kode, nama, sama harga modal ini nggak usah diubah. Kemudian stoknya juga nggak usah diubah. Jadi sesuaikan dengan yang teman-teman kirim kemarin. Oke, udah 1 menit, saya anggap udah sama seperti tabel yang ada di layar teman-teman di sini. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu kita akan apain sih ini. Yang pertama, harga jual di sini adalah harga modal ditambah satuan keuntungan yang akan kita gunakan rumus IF. Oke, satuan keuntungan ini akan kita gunakan rumus IF dengan logika apabila barang lebih besar dari X, maka harga jualnya X. Tapi ketika harga jualnya tidak sesuai dengan kriteria kita atau di bawahnya, maka keuntungannya X. Jadi harga di sini ketika harganya sesuai dengan logika yang kita mau, maka keuntungannya X. Kayak gini aja, kita contohin aja. Kemudian nanti stok terjual ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sama stok tersisa. Nanti kita di sini akan di di pertemuan selanjutnya kita akan gunakan rumus EF VLOOKUP. Jadi kita akan fokus di EF, sum, dan 2 ini ya. Oke. Yang pertama di sini tugasnya adalah hitunglah jumlah modal
dari keseluruhan produk kamu. Instruksinya adalah jumlah total modal ya teman-teman. Jadi caranya, teman-teman scroll ke paling bawah. Untuk scroll ke paling bawah cukup di bagian yang ada isiannya, CTRL, klik yang apa namanya, tanda ke bawah itu. Nah, nanti dia ke bawah seperti ini ya. Jadi nggak usah di scroll-scroll gitu. Misalnya datanya 1000 kan, kalau kita scroll kan butuh waktu lama ya. CTRL, back down, yang tanda segitiga arah ke bawah. Kalau di kalau di laptop ada di ujung bawah ya, sebelah kanan. Oke, kita cek lagi tugasnya. Hitunglah jumlah modal dari keseluruhan produk kamu. Di sini kita pakai rumus sum, karena akan kita menghitung keseluruhan pada sel modal. Kita scroll ke bawah. Kita jadikan teks ini. Total modal. Kalau mau digabungin sel-sel ini di merge ya teman-teman. Yang di home, kemudian yang tanda ini. Di merge and center, nanti dia akan ke tengah kayak gini. Oke, kita warnain deh biar nggak bingung. Kalau sudah, di bagian ini kita mulai rumusnya, yaitu seperti seperti yang saya jelaskan di awal, dimulai dengan sama dengan. Sudah, kemudian kita ketik sum. Ketika sudah ketik sum, kita klik tab aja sih, bisa. Atau kalau nggak bisa di tab ya di tanda dalam kurung itu, buka kurung, kita pilih harga modal, kemudian pilih sampai bawah. Kemudian enter. Di sini dia akan otomatis menghitung keseluruhan. Jadi total modal kita yang udah kita ketahui adalah sebesar 148 juta. Ini kalau di punya saya. Kalau punya teman-teman pasti menyesuaikan dengan produknya teman-teman yang sudah diinput di harga modal ini. Saya ulangin ya, untuk menghitung rumus sum, menggunakan rumus sum itu sama dengan sum, buka kurung, pilih datanya. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya pertama klik dulu sel yang bakalan kita pakai, misalnya kayak gini, kemudian shift-nya ditahan ya teman-teman. Shift ditahan, CTRL ditahan, kemudian klik back up atau tanda segitiga ke atas, back up itu di sebelah kanan bawah di laptop sampai ke atas. Kalau dia ngelebihin sampai header ini, kita ke bawahin 1 kali. Set. Kemudian enter. Atau kalau masih error, caranya dari atas ke bawah. Karena bisa jadi teksnya ini kepilih juga. Sama dengan sum, buka kurung, kita scroll dulu ke atas. Nah, dari mulai sel nominal pertama, nomor 1, sampai sel produk ke terakhir. Kalau udah kayak gini, enter. Ini rumus sum. Jadi kita udah ketahui modal kita adalah 100, modal di contoh di punya saya adalah 148.875.000. Mungkin di sini ketika teman-teman ada yang error, boleh diinfoin. Silahkan, sebelum kita lanjutkan ke rumus selanjutnya. Boleh langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, berarti untuk rumus sum ini saya anggap udah oke semua ya. Sebelum kita lanjut ke rumus selanjutnya.
Oke, ini biar kita rapi seperti kemarin di pertemuan pertama kita batasin dengan, garis teman-teman. Jadi ketika hasilnya jadi dia rapi. Untuk buat garis atau tabel di home, kemudian di bagian ini ya, yang garis border ini kita klik, lalu pilih aja all border. Nah, nanti dia rapi. Kalau mau kita tebelin tinggal pilih selnya, kemudian CTRL-B. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk bagian perhitungan sumnya. Jadi rumus sumnya itu diawalin dengan sama dengan sum, kemudian dipilih selnya dari awal hingga akhir yang ingin kita hitung. Oke, kita kembali ke tugas nomor 2. Buatlah sebuah metode perhitungan otomatis keuntungan menggunakan rumus IF dengan kondisi jika barang X lebih besar dari harga X, maka keuntungannya sebesar X. Namun, jika lebih kecil dari X, maka keuntungannya X. Jadi logika ini adalah membuat suatu keuntungan barang ketika harganya menyentuh atau sama dengan harga yang sudah kita tentukan, keuntungannya sekian. Tapi kalau harganya itu belum sampai dari ketentuan yang kita tentukan, harganya sekian. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita ke master kita, ke data kita. Kita ke tabel satuan keuntungan. Pastikan teman-teman udah ada bagian ini ya, satuan keuntungan. Oke, kalau udah, kita ke sel kosongnya di produk pertama ini. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dengan sama dengan. Sama dengan IF, buka kurung, pilih harga modal. Oke, ini artinya jika harga modal. Kemudian kita pilihkan logikanya. Logikanya itu ada lebih besar, kurang dari, sama dengan. Karena kita tadi contohnya adalah, pertanyaannya, tugasnya adalah menentukan harga sama atau lebih dengan sama atau lebih dari ketentuan kita untungnya sekian, tapi kalau kurang untungnya sekian, maka kita gunakan dua fungsi. Yang pertama, lebih atau sama dengan. Kayak gini ya teman-teman. Kemudian, titik koma. Tapi kalau laptopnya teman-teman nggak pakai titik koma, cukup dengan koma. Karena biasanya laptop-laptop itu beda-beda juga settingannya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Caranya dari mana? Tahu itu pakai koma atau titik koma? Di sini teman-teman. Kalau di bagian ininya, kalau teman-teman lagi ketik rumus, itu ada apa namanya, if logical test value if true gitu ya, itu dilihat aja pembedanya itu titik koma atau koma. Kalau koma berarti laptop teman-teman pakai koma, tapi kalau misalnya titik koma berarti pembedanya adalah pakai titik koma. Kalau di sini karena laptop saya itu pakai titik koma, jadi saya contohkan pakai titik koma. Nanti kalau misalnya ketika rumusnya sudah selesai tapi dia value atau error, itu berarti punya teman-teman pakai koma gitu aja ya. Kita ulangin ya. IF buka kurung, harga modal, kita kasih logikanya lebih besar atau sama dengan, titik koma dulu atau koma. Di sini kita tentukan nominal ya. Di sini saya ingin membuat nominal harga itu ketika harganya itu misalnya lebih dari 3 juta lah ya. Berarti 3 juta. Oh, sorry, ini salah ini rumusnya. Baik, teman-teman. Oke, jadi rumusnya sorry ya tadi ada kayak salah dikit, tapi kita ulangin aja. IF kita pilih ke harga modal di sini teman-teman, kemudian logikanya besar atau sama dengan, atau kebalik juga nggak apa-apa, sama dengan atau lebih besar kayak gini juga boleh, tapi di sini saya prefer pakai kayak gini. Langsung ya teman-teman,
nominalnya yang kita tentukan berapa. Di sini berarti IF harga, kemudian lebih atau sama dengan, di sini saya ingin setting di 3 juta. Tuh 23, tuh 23, ini 3 juta, titik koma, baru titik koma ya, setelah value-nya, setelah logikanya. Baru kita kasih keuntungannya. Di sini ketika harga barangnya lebih besar dari 3 juta atau sama dengan 3 juta, saya ingin memberikan keuntungannya itu untuk diri kita adalah 300.000 misalnya. Kemudian titik koma lagi atau koma lagi. Nah, ini ketika sell pada harga modal ini nggak sesuai dengan ketentuan kita, kita mau kasih untung berapa? Saya mau kasih keuntungannya cukup 200.000 misalnya. Kayak gini. Kemudian tutup kurung ya untuk menutup formula. Kita enter. Jadi ya teman-teman, ada yang error mungkin? Silakan diinfoin. Kalau untuk logikanya ini teman-teman sesuaikan sama harganya teman-teman sendiri ya, jangan kayak jangan ngikutin punya saya. Karena harga di sini kan kita beda semua ya. Masing-masing peserta itu kan beda-beda, jadi nggak usah ngikutin saya. Misalnya kalau di sini produknya teman-teman itu paling besar itu 500.000 atau apa ya, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Misalnya di sini teman-teman mau bikin logikanya itu ketika harga modalnya itu 500.000, keuntungannya 50.000 atau sekian, itu silahkan kita ulangin ya, biar nggak pusing lagi. Kita delete dulu, kita buka lagi, sama dengan if, buka kurung, pilih di bagian sel yang kita jadikan acuan, di sini adalah harga modal, kemudian kita kasih logikanya. Di sini logikanya yang sesuai pertanyaan adalah ketika harganya sama atau lebih besar gitu ya. Jadi sama atau lebih besar, sama dengan itu artinya sama gitu ya teman. Kemudian kalau lebih besar itu eh, logikanya itu yang kayak gini tuh. Kemudian kita masukin keuntungan yang teman-teman inginkan. Di awal ini adalah keuntungan terbesarnya ketika harga produknya sekian, kita kasih harganya sekian. Lebih tepatnya ketika harga produknya minimal sekian gitu ya, kita tentukan keuntungannya berapa. Di sini kan saya tadi settingnya ketika harga modalnya ini adalah harganya 3 juta, nah maka keuntungannya adalah 300.000. Tapi jika harga barangnya itu tidak sesuai dengan logika yang kita terapkan atau di bawah 3 juta, berarti kita bisa lagi. Titik koma adalah 200.000. Kemudian kita tutup. Ada yang bingung, masih bingung, boleh diinfoin lagi. Ya, logika kita sederhanakan aja kali ya teman-teman, biar nggak pusing. Jadi ini teman-teman, supaya teman-teman itu ngerti, jadi if ini adalah rumus logika ya. Sebenarnya selain if ini ada if error, ada banyak sebenarnya if error ini, bisa sampai panjang banget juga ada. Cuman ini adalah dasarnya dulu. If adalah artinya jika, berarti kita logikakan aja jika kita pilih harga di sini sebagai patokan, sel di sini sebagai patokan. Terus kita mau bikin harga di sini, kalau misalnya harganya itu di atas 5 juta, gimana rumusnya? Berarti if sama dengan atau lebih dari 3 juta, itu berapa keuntungan kita? 300.000.
Nah, rumus ini udah ngikat, berarti ketika harga modalnya itu 3 juta, berarti dia udah dapat keuntungannya 300.000. Loh, terus kalau misalnya harga harga modalnya itu di bawah 3 juta gimana? Baru kita titik koma lagi, berarti keuntungannya kita setting jadi berapa? Jadi 200.000 misalnya. Nah, baru ditutup kurung ya, atau langsung enter juga sebenarnya bisa. Loh, terus ini fungsinya sama dengan sama lebih dari apa gitu? Fungsinya teman-teman, kalau misalnya kita bikin ini sama dengan doang, gini, ya, maka keuntungannya nggak jadi 300.000 teman-teman. Jadi 200 kan? Karena dia cuma mau ngunci yang harganya sama persis dari 3 juta. Tapi kalau misalnya di sini kita ubah nih 3 juta, dia bakalan jadi 300. Nah, jadi fungsinya di awal ini ada sama dengan dan juga lebih dari, artinya ketika sel ini, harga modal ini, harganya lebih dari 3 juta atau sama dengan 3 juta, maka settingnya keuntungan kita 300.000. Tapi kalau kurang dari 3 juta, keuntungan kita cuma 200.000 gitu. Terus kalau misalnya sama dengannya dihilangin gimana? Kalau misalnya sama dengannya itu dihilangin, dia harus di atas lebih dari 3 juta. Jadi kalau misalnya 3 juta pas itu, dianya nggak akan kebaca keuntungan 300.000, dia kebacanya cuma keuntungan 200.000 gitu. Nih, dia tetap cuman kebaca 200.000 karena di sini kita mencari perhitungan ketika dia cuman lebih dari 3 juta atau sesuai keinginan teman-teman. Makanya kita di sini dobelin rumusnya itu lebih dari dan sama dengan. Jadi ketika harganya lebih dari harga modal di sini atau sama dengan harga modal di sini, keuntungannya sekian. Tapi kalau misalnya harganya itu di bawah yang sudah kita tentukan, jadinya sekian gitu. Kita contoh lain biar teman-teman mungkin bisa ada insight baru. Misalnya gini, ibaratkan kita seorang guru operator dapodik di sekolah gitu. Misal ada siswa A, kemudian siswa B. Kita bikin misalnya 10 siswa lah ya. Tuh, kok malah AB ya. Nah, ini misalnya ada siswa siswa 1, siswa 2 sampai siswa 10. Oke. Ini kita kasih insight lain ya. Misalnya kalau teman-teman di sini kok kayaknya bingung banget sih. Nah, jadi IF itu juga bisa dipakai untuk lain. Contohnya kayak gini. Kita ingin menghitung status kelulusan siswa gitu. Syarat kelulusan siswa misalnya adalah 75. Berarti gimana caranya? Caranya adalah kita pakai rumus if juga, yaitu sama dengan IF jika, kemudian buka kurung, if itu jika, pilih nilainya sama dengan atau lebih dari 75. Artinya, di sini dari rumus yang baru kita ketik ini, jika nilai ujian lebih atau sama dengan 75, maka itu titik koma ya, lulus. Nah, kalau dia value yang bakalan kita munculin itu adalah teks, maka kita kasih tanda petik 2, teman-teman. Lulus kayak gini ya, teman-teman. Nih. Terus kalau misalnya nilainya kurang dari 75 gimana? Kita tambahin titik koma lagi sebagai pembanding. Nah, tidak lulus. Jangan lupa kalau misalnya di sini value yang akan kita munculkan adalah teks, dia harus dikasih titik 2, tanda kutip ya, teman-teman. Kemudian ditutup kurung, kemudian enter.
Dah, seperti ini. Kemudian tinggal kita turunkan ke bawah rumusnya. Jadi secara otomatis rumus IF itu mendeteksi nilai siswa-siswa ini yang lulus dan yang tidak lulus, gitu teman-teman. Ini untuk insight lain dari pelaporan di sini ya teman-teman. Jadi IF itu banyak sekali fungsinya, bahkan di sini selain IF biasa ada namanya if error, ada if lagi, ada double IF juga ada, kemudian ada if VLOOKUP juga ada. Jadi teman-teman, ini adalah dasarnya, begitu. Kita balik lagi ke sini ya, ini saya hapus lagi. Mungkin di sini sebelum saya lanjut lagi, mungkin ada yang mau ditanyain atau masih ada yang bingung gitu, silakan. Kak, Iya, izin, Kak boleh nggak buat kasih contoh tapi harga modalnya yang kecil gitu? Misalnya kayak 2.000 gitu atau 5.000 gitu. Bisa nggak, Kak? bisa. Tapi harga saya kan gede-gede banget ya, sebentar. Logika, oke. Sebentar. Ini kan, ya ini saya contohin 5 aja ya. Misalnya buku, hmm, ya ini misalkan harganya kan murah-murah ya. Ini buku gambar kita bikin 5.000. Air mineral misalnya 4.500. Tisu misalnya 10.000. Sabun misalnya 20.000. Kayak putih misalnya 13.000. Oke. Ini untuk contoh yang misalnya nominalnya nominal kecil ya. Jadi akan saya warnain dulu biar bisa fokus. Oke. Gimana sih caranya? Saya misal kita sebagai seorang pembisnis nih, seorang pengusaha ya teman-teman. Nah, ini saya umpetin dulu kali ya biar nggak pusing sebentar. Oke, kita fokus dulu ke yang misalnya ini nominal-nominal kecil. Misal kita nih mau buka usaha jualan buku gambar, air mineral, tisu, sabun, sama minyak kayu putih nih misalnya. Di sini udah ada harga per satu piecesnya. Nah, kita mau bikin keuntungannya produk-produk di sini yang kalau misalnya harganya itu di atas 10.000 atau sama dengan 10.000, saya mau keuntungannya per satu produknya itu 5.000 gitu. Gimana caranya? Caranya seperti tadi, if buka kurung, pilih produknya, kan kita mau cari yang lebih besar dari yang besarnya itu minimal 10.000 gitu ya. Kalau harganya 10.000 itu keuntungannya kita bikin 5.000. Tapi kalau misalnya harganya di bawah 10.000, kita kasih keuntungannya misalnya 3.000 gitu. Berarti kita pilih nih di bagian harga modal per satu piecesnya, kalau udah sama dengan sama tanda lebih. Jadi artinya ketika harga modal di sini itu harganya sama atau lebih darinya berapa? Tadi kan kita mau bikin 10.000, berarti ketik 10.000, tulis. Kalau harganya udah di 10.000, keuntungannya berapa? Kita pisah dengan titik koma atau koma tadi. Misalnya titik koma, karena lewat saya titik koma ya. Keuntungan berapa sih kalau misalnya lebih dari 10.000 atau sama dengan 10.000? 5.000 gitu. Terus kalau misalnya di bawah 10.000, harganya berapa keuntungannya? 3.000, berarti kita pisah lagi dengan titik koma. 3.000. Kalau udah ditutup dengan tanda kurung. Titik koma ini bisa kita artikan simpelnya adalah pemisah gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini artinya gini, di bagian ini sebelum titik koma pertama adalah menginstruksikan Excel ini kalau misalnya harga di sel harga modal di sini itu adalah lebih atau sama dengan 10.000, maka titik koma ini artinya maka 5.000 adalah keuntungannya.
Tapi kalau misalnya dia nominalnya masih di bawah 10.000, keuntungannya cuma 3.000. Mari kita enter. Jadi, karena di sini harganya 5.000, keuntungannya cuma 3.000. Kemudian kita tinggal tarik dari bawah ini ke atas sampai harga ini, kemudian CTRL-D, dia muncul sendiri. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi di sini yang minyak kayu putih jadi 5.000, kemudian di sini yang 4.000, yang harganya cuma 5.000 jadi 3.000. Mungkin di sini masih ada gitu yang masih bingung. Kenapa sih saya harus contohin pakai IF? Ini supaya teman-teman familiar dulu dengan IF-nya. Karena nanti setelah IF ke sini, kita baru ke sini gitu, teman-teman. Masih bingung ya? Masih ada yang bingung. Silahkan yang tanya if Ivonia ya. Boleh tanya langsung aja. Oke, terima kasih Kak. Nah, kemarin tuh kan tugas yang pertama kita harus udah nentuin harga modal sama harga jual. Nah, di hari kedua ini kan kita belajar tentang satuan keuntungan. Berarti kita itu harus nentuin satuan keuntungannya dulu, baru kita bisa tahu harga jual yang mau kita jual tuh berapa gitu ya. Benar, cuman tadi setelah coba saya pikir-pikir lagi, kayaknya supaya teman-teman paham dengan IF, harga jualnya ini teman-teman hilangin aja dulu. Oh Jadi, iya iya iya. karena habis dari satuan keuntungan ini baru kita nanti ke penentuan harga jual, biar ini nanti teman-teman ketika misalnya diimplementasikan di sebuah laporan, teman-teman nggak bingung kalau misalnya loh harga jualnya udah ada nih, gimana cara kita ngelihat satuannya. Nah, ini nanti teman-teman bakalan bisa gitu. Jadi bagian harga jual ini teman-teman di tugas teman-teman boleh dihapus dulu aja, nggak apa-apa gitu. Oke baik Kak, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ntar. Sebenarnya teman-teman ya, di sini kita gampangnya ini adalah sel pertama ini adalah logikanya, terus sel kedua adalah value if true, atau sesuatu yang kita anggap yang dikunci gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah jawaban ketika kalau misalnya di logika itu nggak kita kunci. Ibaratnya kalau misalnya di sini kita nggak setting, karena di sini kita dibikin 10.000, keuntungannya 10.000, harga modalnya itu 10.000, kemudian di sini keuntungan, kemudian kalau misalnya di sel tersebut, di sel di sini, di bagian ini tuh nggak sesuai sama settingan kita atau logika kita di sel ini, yang sel kita pilih di sini, ini nggak sesuai dengan logika kita, value-nya apa sih gitu. Sebenarnya tuh logikanya sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita generalkan, ini fungsinya kayak gini. If ini memilih kolom yang bakal dijadikan acuan. Di sini kan tadi kita contohkan acuannya adalah harga ya, harga per satu produknya. Nah, jadi di sini kita mau ngunci logika gitu ya. Harga di sini gimana sih biar kita bisa tahu keuntungannya itu, misalnya barangnya 10.000, keuntungannya itu 2.000, 5.000 gitu. Kalau misalnya barangnya di bawah 10.000, keuntungannya 3.000 gitu. Berarti kita kan harus ngunci selnya. Selnya ini kita kunci pakai logikanya. Jika sel ini nominalnya atau angkanya itu sama atau lebih besar, teman-teman harus paham dulu nih ya. Kayak gini, tanda kayak gini ini, aduh, bentar. Dia kalau ada sama dengannya dikiranya rumus. Pokoknya kalau sama dengan itu artinya antara acuan dengan permintaan tuh harus sama persis gitu teman-teman. Terus kalau kayak gini itu artinya lebih besar, kalau kayak gini itu kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan. Ini fungsinya kayak gini.
Karena kan ini tadi kita general ya. Misalnya gini, kita cuma mau cari 5.000 nih. Keuntungan 5.000 ini minimal, sebentar kita. Nah, minimal harganya 5.000 nih. Kalau misalnya harga IF ini, kalau misal logika di awalnya itu salah, kita salah gitu ya teman-teman. Misalnya gini, kita cuma pakai sama dengan doang. Berarti logika ini cuman mau cari yang nominalnya tuh sama persis gitu. Misalnya di huruf atau di angka gitu. Harus sama persis. Kalau nggak sama persis dia value error gitu. Atau misalnya tidak dikondisikan kayak gitu. Misalnya kayak gini, di sini kita cuman mau cari yang nominalnya sama persis doang 5.000 kayak gitu. Berarti rumusnya adalah IF sama dengan pilihan sorry teman-teman, barusan mati lampu. Ada nggak suaranya? Ada Kak. Oke. Sorry ya. Lanjut. Buset nih PLN kok masih suka mati lampu. Oke, kita ulang lagi. Rumus dari IF ini sederhananya adalah memisahkan dua kondisi ya, atau lebih gitu. Jadi kayak gini, misalnya kita cuma mau cari nih harga yang 5.000 doang gitu ya. Misalnya, jadi kalau misalnya harganya yang nggak 5.000 kita bikin, kalau misalnya harganya 5.000 persis banget gitu ya. Kalau misalnya 5.000 persis gitu, kita pakainya yang sama dengan gitu. Tapi kalau misalnya dia persis 5.000 tapi lebih besar gitu, kita pakai dua logikanya, sama dengan lebih besar. Atau ketika misalnya harganya persis tapi kurang dari, itu juga bisa. Sekarang saya akan contohkan dulu perbedaan satu-satunya ini ya, di 5 contoh di sini. Yang pertama kita pakai dulu yang namanya sama dengan doang. Jadi sama dengan ini, sama dengan doang ini, itu cuman cari yang dia itu sama persis. Kalau misalnya beda satu angka, beda satu huruf, beda satu perak, beda satu rupiah, ini rumusnya nggak bakalan berfungsi atau nggak bakalan ngebaca kalau itu adalah itu. Oke, yang pertama kita coba dulu pakai rumus sama dengan dengan rumus lebih sama dari gitu ya. Pertama kita sama dengan, kemudian if, kemudian pilih sel yang mau kita jadikan acuan, kemudian kita sama dengan. Artinya di sini ketika sel yang kita pilih harganya sama dengan 5.000, karena kita mau coba cari 5.000. 5.000 persis gitu, keuntungannya jadi 2.000. Mau berapapun harganya, mau lebih besar kayak mau lebih kecil kayak. Kalau misal di awalnya ini adalah sama dengan, maka dia akan cuman ngunci yang nominalnya sama persis. Kayak gini kita udah jadi nih ya, kita enter. Nah, kemudian kalau kita misalnya salin kodenya ke bawah, maka dia nggak bisa ngedefinisiin yang nominalnya 10.000 kayak gini teman-teman. Jadi dia tetap terbacanya 2.000 padahal
Maka di sini Pak. Nah, dan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya lebih besar atau sama dengan gitu. Oh, ini tadi karena salah saya posisinya. Tapi Excel itu sekarang kalau versi terbaru itu dia bisa ngebaca juga ya. Jadi kalau misalnya salah ya dia bakalan apa namanya koreksi sendiri gitu. Sebentar, kok ini nggak koneksi. Nah gitu. Kemudian kalau ini karena udah ada lebih besar dan sama dengannya, oh, ini layar saya kelihatan nggak teman-teman? Oke, aman ya. Kita ulang lagi ya di sini. Kalau kita tadi cuman sama dengan doang di sini, dia cuman mau cari yang harganya itu sama persis gitu. Tapi kalau kita tambahin lebih besar dan sama dengan, berarti maknanya ketika harganya ini lebih besar atau sama dengan 5.000 di sel ini, begitu, maka keuntungannya 5.000. Tapi kalau misalnya harganya tidak sesuai kriteria lebih besar atau sama dengan 5.000, keuntungannya cuma 2.000. Berarti kan maknanya berarti sama aja kayak kalau barangnya 5.000 ke atas, untungnya 5.000. Kalau 5.000 ke bawah, untungnya 2.000. Kalau itu, kemudian kita copy rumusnya ke bawah, maka dia akan membaca otomatis seperti ini. Kemudian kalau rumus kurang darinya seperti apa? Sama aja. Dia cuma menghitung rumus apa namanya perhitungan kurang dari. Misalnya kayak gini. Jika sel ini angkanya kurang dari ini ya, kurang dari 5.000, maka itu kita analogikan titik koma atau koma ya, maka keuntungannya adalah 2.000. Tapi kalau dia lebih besar dari 5.000, maka keuntungannya 5.000. Nah, mungkin agak bingung ya. Sebenarnya ini juga bisa dipakai gitu. Kayak gini. Begitu, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya ini harganya jadi 4.999, maka dia bakal berubah jadi 2.000 karena dia yang ini ngitungnya ketika nominalnya kurang dari ya. Kalau tadi kan lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, mungkin di sini udah ada gambaran lah seharusnya. Kira-kira kayak gitu. Untuk ngitung untuk ngepakai rumus IF ini. Atau biasanya teman-teman kalau misalnya di di sekolah gitu ya, itu juga dipakai seperti yang tadi kita contohin itu kayak untuk kelulusan gitu. Misalnya nilai kurang dari sekian maka tidak lulus gitu. Mungkin di sini masih ada yang perlu ditanyain lagi. Pastikan teman-teman bisa ngerti nih IF ini karena IF ini rumusnya memang lumayan ya sulit. Kalau udah paham sih enak gitu. Silakan yang mau tanya lagi. Kasusnya beda. Apa ya? Boleh deh kalau misalnya ada insight untuk kita contohin, mau ngitung gimana. Kasusnya beda kalau di IF itu, sebenarnya IF ini kalau IF dasar kayak gini tuh nggak sering dipakai teman-teman. Kadang dipakai, kadang juga enggak. Tapi kebanyakan kalau misalnya itu
untuk pembuatan laporan ya biasanya dipakai, karena misalnya kayak misal teman-teman kerjanya di bagian pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk SMA gitu ya. Kemudian ada namanya tes CBT. Kan tuh nanti dari sistemnya muncul tuh ya nilai-nilai. Nah, teman-teman bisa pakai IF itu. Atau mau boleh tanyain dulu aja supaya di bagian ini kita clear nih. Oke. Kita pakai jutaan, kita pakai yang punya saya nih ya. Sebentar. Sebenarnya sama aja sih, maksudnya gini ya. Misal saya mau bikin harga yang harganya itu 4 juta gitu ya. Harga 4 juta itu keuntungan saya adalah 1.200.000 gitu ya. Kalau harganya itu 4 juta, kalau harga produknya itu 4 juta, saya mau keuntungan saya itu 1.200.000. Jadi sama aja teman-teman. Tinggal dipakai sama dengan IF jika ya kita enaknya pakai kita ingat-ingat gitu. Jika harga di sini sama dengan atau lebih besar dari berapa tadi kita? 1.200.000 misalnya. Nanti kita ketik 1.200.000. Tuh agak. Nah, jika barang produk di sini harganya tadi di 3 juta teman-teman. Jika 4 juta 23. Oke. Jika produk yang di sel ini adalah harganya lebih atau sama dengan 4 juta, maka keuntungan kita adalah 1.200.000. Nah, lalu jika harganya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berapa keuntungannya? Kita bikin 750.000 misalnya. Tutup kurung. Gini. Ini saya artikan lagi ya teman-teman. IF adalah jika E9 ini adalah selnya. Sel di harga modal. Kalau di tempat saya ya, kalau teman-teman tinggal diarahin aja ke sini. Jika angka di sini lebih atau sama dengan 4 juta, itu ya, kita analogikannya gitu aja ya. Jika sel di sini isinya sama dengan atau lebih dari 4 juta, maka isi di satuan keuntungannya atau keuntungan kita adalah 1.200.000. If true, ini ya, ada tulisan if true-nya. Namun, jika tidak sesuai dengan keinginan kita, yang udah kita logikakan itu di awal, berapa? 750.000. Itu teman-teman. Kemudian tinggal enter aja. Jadi, atau kita ini deh, kita tambah tabel baru misalnya, kayak gini. Misal status. Contohnya gini, kita mau ngebedain kalau harganya itu 4 juta berarti barang mewah. Kalau misalnya nominalnya itu di bawah 4 juta itu kategori barangnya itu barang reguler gitu ya. Gini aja, kita bikin kategori barang. Nah, kita pakai, kalau ini kita IF-nya fungsinya untuk
ngetahuin ini barangnya untuk barang kita ini barang reguler atau barang premium gitu. Kalau misalnya harganya 4 juta kita ibaratkan premium, tapi kalau misalnya kurang dari 4 juta barang reguler gitu. Caranya juga sama seperti ini, yaitu if jika harga di sini itu sama atau lebih besar gitu dari 4 juta, maka apa? Premium. Kalau harganya nggak sesuai keinginan kita, jadinya gimana? Sama dengan titik koma lagi, reguler. Maknanya, jika sel di sini, di sel harga ini, harganya itu lebih atau sama dengan 4 juta, maka ini barang premium. Tapi kalau nggak sesuai dengan kriteria kita, itu disebut dengan barang reguler. Gitu. Kemudian kita enter. Berarti produk ini premium karena harganya lebih dari 4 juta. Kemudian kalau misalnya cara biar rumusnya itu otomatis ke bawah, bisa tinggal di select, kemudian diklik, double klik di ujungnya. Atau kita ke bawah dulu, kemudian pilih sel paling bawahnya ini, ditahan shift-nya, tarik ke atas, CTRL-D. Tuh. Kategori barang ini nggak usah ya, cuman ini mau saya contohin aja kalau misalnya ini dibuat di dalam bentuknya itu teks gitu. Kalau ini kan angka ya. Kalau teks itu dia apa namanya, supaya tulisannya jadi teks itu harus diikutin dengan tanda petik gitu. Cuman kalau untuk di angka gitu dia cukup dengan langsung, nggak perlu dikasih tanda petik begitu. Apakah masih ada yang masih belum maksud? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut ke bagian harga jual. Nah, teman-teman, untuk di harga jual ini rumusnya cukup simpel karena kita kali ini kita ngibaratkan diri kita adalah seorang pengusaha gitu ya. Nah, kita ini mau buka usaha gitu. Cuman di awal tadi kita ini lagi bingung nih gimana caranya ngelola keuntungannya supaya kita nggak boncos gitu ya. Makanya langkah pertama adalah kita mencari sesuatu hal keuntungan secara regulernya, yaitu kita menggunakan metode yang seperti ini. Ini saya hapus aja karena kalau misalnya ini kita ibaratkan keuntungan real ya. Ini saya ulangin ya. Di sini saya mau bikin keuntungan di harga 3 juta itu adalah 500.000 aja. Saya ulangin lagi rumusnya di sini. Jika harga di sini adalah sama, lebih besar atau sama dengan 4 juta gitu ya. Tuh 23, maka keuntungannya adalah 550.000. Kemudian jika harganya tidak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, berarti di sini artinya adalah di bawahnya itu adalah keuntungannya 375.000. Gitu ya. Nah, saya tutup kurung, kemudian enter. Kemudian saya mau bikin ini ke bawah, yaitu ya tinggal klik aja ini di pojok sini, ini di double klik juga dia bisa ke bawah. Gitu. Oke, selanjutnya kita sebagai seorang pemilik usaha, gimana caranya supaya kita ngejualnya itu kayak gimana? Ya udah, nggak mungkin dong kita jual 4.800.000 karena kan udah tahu nih keuntungan kita kira-kira kalau misalnya barangnya yang lebih mahal gitu keuntungannya 550.000. Ya udah berarti kita cari harga jualnya aja. Caranya kita pakai rumus reguler aja, yaitu sama dengan kemudian kita pilih harga modal kayak gini ya. Kemudian plus harga untung.
Jadi artinya di sini kayak harga modal ditambah dengan keuntungan gitu. Dah. Kemudian sama seperti tadi, untuk melanjutkan ke bawah tinggal double klik aja. Kayak gini. Berarti kita udah ketemu nih. Oh, Smart TV LG saya yang 43 inci itu harga modalnya 4.800.000. Dengan keuntungan 550.000, berarti saya jual ke pelanggan adalah 5.350.000. Ini loh harga yang bakalan kita jual ke pelanggan gitu ya. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Karena sebenarnya memang seperti yang saya informasikan di awal, tugas teman-teman itu bakalan berlanjut sampai dengan sesi kita itu selesai. Supaya apa? Supaya di akhir itu ketika kita mempraktik dalam membuat sebuah laporan usaha kita sendiri yang kita bikin dan kita buatkan di saat ini kayak gitu, itu sesuai dari awal sampai akhir gitu teman-teman. Kalau udah aman, kita lanjut ke tugasnya. Tugas nomor 3 ya. Hitung keuntungan bersih dalam jumlah total stok per produk. Hitung keuntungan bersih dalam jumlah total stok produk. Oke. Keuntungan bersih dalam jumlah total. Berarti keuntungan bersih, kita pakainya yang ini ya, namanya keuntungan bersih dengan stoknya. Sebenarnya ini gampang aja sih teman-teman. Keuntungan dikali dengan stok modal. Laju gimana caranya? Nah, di bagian tab estimasi keuntungan ini cukup sama dengan keuntungan, kemudian kali itu tanda bintang ya. Untuk mengubah tanda bintang yang di huruf 8 biasanya itu ditahan shift-nya, kemudian diklik bintangnya itu, kemudian kalikan. Berarti kira-kira keuntungan bersih kita dengan stok 10 itu 5.500.000 kayak gitu teman-teman. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk meneruskan sampai ke bawah itu cukup dengan double klik kayak gini teman-teman. Atau kalau misalnya nggak bisa ya tinggal tarik aja lah ke bawah. Gitu. Jadi kita di sini udah ketemu nih. Berarti keuntungan bersih ketika kita menjual stok kita itu seluruhnya terjual, 10 stok nih misalnya punya saya segitu, berarti keuntungan bersih saya itu 5.500.000 net ya, bahasa apanya itu namanya, bahasa transaksinya itu adalah net gitu ya teman-teman. Jadi ini net. Oh, net. Jadi kalau misalnya saya jual 10 produk Smart TV LG 43 inch, ini keuntungannya bersihnya 5.500.000 kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke tugas keempatnya. Hitung total gross. Gross itu artinya pendapatan kotor. Berarti antara harga modal dengan harga jual, harga modal dengan keuntungan itu masih tergabung. Sama aja rumusnya pakai kayak tadi, yaitu sebentar tadi gross penjualan. Oke, berarti kita pakai penjualan, pakai dengan harga jual di estimasi. Ini berarti kok ada ya? Kayak gini sih. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman bisa nambahin juga atau dibuat sendiri juga boleh ya, di Excel-nya masing-masing. Jadi di sini yang ini net itu artinya keuntungan bersih, kemudian yang ini gross. Caranya juga sama, yaitu sama dengan harga jualnya, tapi kalau yang gross ini adalah harga penjualannya ya teman-teman, yang kita jual, bukan harga modal, tapi yang udah kita gabungkan dengan keuntungan. Harga jual dipilih selnya, kemudian tanda bintang lagi, kemudian dikali stoknya. Oke, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalnya teman-teman loh, kok punya saya kok nggak koma-koma gitu ya, nggak ada titik-titiknya, tinggal titik-titikin aja. Caranya gimana? Caranya di home, di sini di bagian general ini ada yang kayak angka koma ini teman-teman, tinggal klik aja, diklik. Kemudian kalau nolnya terlalu banyak, dipilih yang 00 ini yang
tanda panahnya itu ke kanan. Biar rapi. Oke, udah. Berarti tugas 1, 2, 3, 4 udah. Kemudian kita mau menghitung rata-rata harga penjualan produk. Harga rata-rata penjualan produk. Berarti di sini harga jual kita ke bawah lagi, ditaruh di sini di dekat harga modal tadi yang udah kita kerjakan. Sama dengan rumus rata-rata itu tadi yang udah kita jelasin adalah average ya teman-teman, average untuk penulisannya average kayak gini, kemudian buka kurung itu, kemudian kita pilih dari harga jual nih ya, pilih tahan shift-nya, kemudian tahan CTRL-nya, kemudian tarik back down kayak gini. Jadi dia ke pilih semua, ke select semua. Kemudian tinggal enter. Maka di sini ditemukan nilai rata-ratanya. Terus kita tinggal rapihin aja. Di sini biar dianya itu merget, kita mergetin. Kemudian kita tengahin, terus kita tulis rata-rata. Ini bukan rata-rata penjualan ya, tapi rata-rata harga penjualan. Karena ini kita belum mengetahui berapa sih penjualannya. Itu nanti di next pertemuan kita selanjutnya. Nah, kita udah ketemu nih harga rata-rata penjualan kita, berarti di 3.247.000 di punya saya. Nanti kalau teman-teman tinggal disesuaikan aja sesuai dengan bagian teman-teman di sini. Oke. Laju apalagi? Udah untuk tugasnya. Jadi untuk pertemuan kita adalah ini. Ada IF, ada sum, ada average, kemudian ada rumus dasarnya kayak tambah, kali gitu ya. Perkalian, perkalian, pengurangan, pertambahan gitu. Kalau untuk di Excel untuk kali itu bukan X tapi bintang gitu ya. Kalau misalnya kurang ya minus, kalau dia tambah-tambahan ya plus gitu. Terus kalau udah kayak gini gimana sih maksudnya kayak gitu misalnya? Loh, kalau udah kayak gini, ini udah menjadi rumus yang saling berhubungan teman-teman gitu. Kalau misalnya kita di sini model kita naik tuh misalnya. Misalnya model stoknya itu punya saya misalnya Smart TV di sini stoknya saya naikin jadi 50 karena udah habis gitu ya, misalnya udah stoknya udah kejual semua. Saya beli lagi tuh 50. Kemudian kita enter, semuanya udah berubah di sini. Dari estimasi keuntungan netnya jadi naik gitu ya. Kemudian estimasi keuntungan grossnya itu juga ikut otomatis berubah gitu ya teman-teman. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membuat kasir atau perhitungan otomatis stok terjual dengan sendirinya nanti saling berkaitan gitu ya teman-teman. Silakan yang mau bertanya mungkin. Atau masih ada yang masih bingung di bagian mananya gitu, supaya di pertemuan ini kita clearin gitu ya, maksudnya teman-teman tuh harus setelah selesai kita melakukan pelatihan ini, teman-teman harus bisa menggunakan rumus-rumus ini. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja juga udah enak. Keuntungan gross. Sama aja. Saya balikin dulu modalnya jadi 10 biar sama ya. Nah, sama aja sebenarnya di keuntungan gross ini kita sama dengan kemudian keuntungan gross ini sama dengan terus harga jualnya, karena kan kita kan gross ya, jadi gross itu adalah kotor gitu, pendapatan kotor. Berarti pendapatan kotor itu adalah harga modal ditambah dengan keuntungannya. Berarti kita pakai harga jualnya di sini yang kita jual ke pelanggan itu kan otomatis udah harga modal dengan harga keuntungan kita. Ya udah tinggal kita pilih aja di harga jual dikali dengan stok kita nih berapa, 10 di sini, kita enter. Berarti keuntungan gross kita ketika stok ini
terjual semua berarti 53 juta. Dari 53 juta ini keuntungan bersihnya 5.600.000. Kalau untuk di keuntungan net sama aja, cuman kalau keuntungan netnya ini kita ambil kesatuan keuntungannya aja. Yang dicari rata-ratanya tadi di tugas kita yaitu harga penjualan ya teman-teman. Nih, di harga penjualan ini yang kita average-in. Harga jualnya. Itu. Sebentar. Harga jual itu hitungan yang dari satuan keuntungan dulu ya. Harga jual itu harga jual itu iya, karena kan kita kan di sini bikin kan secara regulernya gitu. Nah, misalnya teman-teman misal kita bekerja tuh. Ini kita EC-nya tambahin lagi. Nah, kita mau lihat nih cara mendapatkan, misal kita nggak punya satuan keuntungan, saya hidden dulu. Kita mau cari keuntungan net. Nah, karena kan kita kan ini nggak tahu nih, ini berapa sih sebenarnya keuntungannya gitu kan ya. Caranya ya tinggal dikurang teman-teman. Dari harga jual dikurang dengan harga modal. Udah, nih jadi keuntungannya 550 net. Sama dengan kita menggunakan rumus if tadi. Gitu. Kenapa saya pakai IF? Karena biar teman-teman familiar dulu dengan IF. Kalau misalnya cari satuan keuntungannya itu berdasarkan harga modal dengan harga jual, teman-teman nggak jadi belajar IF gitu. Jadi IF ini saya analogikan, kita pertama pengen generalin dulu harga-harganya gitu. Misalnya saya punya usaha jualan elektronik, berarti kalau misalnya keuntungannya itu reguler, rasionalin dulu semuanya. Misalnya yang harganya 4 juta gitu ya, keuntungan saya 550.000 gitu kan. Kemudian kalau harganya di bawah 4 juta berarti keuntungan saya 375.000 seperti yang udah saya contohin di sini. Atau teman-teman misalnya mau usaha warung sembako misalnya. Kemudian teman-teman mau bikin produk sembako yang harganya di atas 50.000 keuntungannya 15.000 gitu, atau kalau harganya 100.000 keuntungannya jadi 20.000 gitu. Itu tinggal diubah aja di sini teman-teman. Misalnya kalau misalnya harga sembakonya itu mau dibikin lebih dari 10.000, 100.000 yang kita kunci gitu. Berarti kalau harganya itu 100.000 atau lebih dari 100.000, keuntungannya tadi kita buat berapa? Keuntungannya tadi misalnya kita buat 25.000 gitu. Berarti di sini 25.000. Kemudian kalau misalnya di bawah 100.000 harga sembakonya berapa? Ya kita bikin aja misalnya 15.000 gitu. Nah, ini sebenarnya tinggal sesuaiin aja sih sama produk-produk yang teman-teman kerjakan di masing-masing asalnya teman-teman aja gitu. Adakah lagi yang masih lumayan membingungkan gitu? Atau ada yang waktu nyoba gitu, ada yang value atau ada yang hasilnya malah error gitu? Boleh langsung di-infoin aja supaya kalau kita langsung ngobrol kayak gini, saya bisa kasih arahan langsung gitu. Kalau misalnya di grup atau chat gitu, kadang-kadang kan misalnya belum kebaca, jadi kita nggak ngerti-ngerti gitu. Karena ini mumpung sesi tanya-tanya, silakan tanya aja teman-teman. Ini nanti kita bakalan sampai ke laporan ya teman-teman. Kalau sebentar, if logical test value if true, ya kalau itu kan nggak jalan ya, karena memang laptopnya itu pakainya koma. Kalau saya kan prakteknya pakai titik koma nih di sini. Berarti kalau misalnya tulisannya di situ if, kemudian logical test itu pemisahnya adalah koma, berarti di bagian sininya diubah jadi koma teman-teman. Nah, di sini juga koma.
Jadi titik koma di laptop lain bisa jadi koma gitu. Tapi memang biasanya kalau di laptop-laptop usaha, perusahaan, atau laptop-laptop kantor, itu biasanya sih koma sih, gitu. Cuman kalau saya di sini praktekkan koma ya bakalan error, gini. Karena laptop saya pakainya titik koma. Jadi cuman beda penggunaan aja sih. Boleh silakan yang mau tanya lagi. Pokoknya kalau misalnya di sini pakai titik koma, kemudian waktu di enter itu error, banyak tulisannya error value, 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 itu berarti pemisahnya ini bukan titik koma, tapi jadi koma aja gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya udah pakai koma doang tapi masih value, berarti pakainya titik koma. Kalau ngitung yang gross ini hitungannya keuntungan harga harga modal, keuntungan itu berarti yang gross ya. Harga jual dikali dengan stok modal. Jadi sama dengan harga jual ini ya, kemudian dikali stok modal gitu. Monggo silakan lagi yang mau tanya. Karena nanti besok pertemuan kita selanjutnya setelah ini bakalan kita ngisi bagian sel-sel ini ya. Nanti stok terjual di sini bakalan kita isi. Cuman nggak di sesi ini karena nanti jadi pusing teman-teman. Jadi cukup untuk pertemuan kali ini kita pakai if, sum, sama average. Sebenarnya memang lumayan pusing kalau di rumus if ya teman-teman. Itu juga dulu saya belajarnya juga lumayan pusing. Apalagi sebenarnya if itu ada banyak logikanya atau kondisinya gitu. Nanti yang agak pusing lagi di VLOOKUP, tapi ketika nanti teman-teman udah bisa VLOOKUP, kemudian udah bisa IF, saya jamin sih kalau jadi jadi admin gampang. Amankah? Atau ada lagi yang masih bingung? Jadi tugasnya nanti ini, nanti saya share ya di grup, kemudian untuk master datanya masih pakai master data teman-teman aja. Nah nanti kalau misalnya waktu dikumpul, untuk yang tugas ini nanti kumpulnya ke grup aja, biar saya bisa lihat langsung gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau tanya juga nanti biar bisa diarahin langsung, gak bisa gitu. Jadi pastiin untuk IF ini teman-teman maksud lah kondisinya. Kalau tidak ada yang ditanyain lagi, udahin untuk sesi kita malam ini. Next kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, mungkin nggak besok ya nanti, karena ini perlu kita kaji dulu juga, biar teman-teman itu nggak pusing, karena nanti kalau VLOOKUP itu lebih pusing lagi sedikit aja. Tapi kalau teman-teman udah ngerti, kayak misalnya IF ini, nanti teman-teman aja udah ngerti, enak lah. VLOOKUP juga lebih enak, karena VLOOKUP itu fungsinya untuk mencari sesuatu data yang kita inginkan, terus kita munculkan gitu. Oke, di sini juga saya mau praktekin dulu sebelum selesai ya. Di sini kan ini udah ada datanya ya teman-teman. Jadi kalau udah ada datanya kayak gini, gimana sih caranya kita ngeprint supaya datanya ini satu lembar aja, nggak sampai berlembar-lembar. Nah, yang pertama kayak kemarin,
Kemarin kan kita nggak punya datanya, nggak bisa dipraktekin. Nah, ini saya praktekin untuk ngeprint kayak gini. Ngeprint kayak gini ini kira-kira ini kan cukup lah ya 1 lembar. Nah, tinggal kita pilih, kemudian ini ya teman-teman biar rapi, kemudian ke pack layout, kemudian di print area, set print area, kalau udah tinggal CTRL-P. Nah, kalau udah kayak gini ini kan belum rapi. Caranya kita ke pack setup. Nah, nanti teman-teman di sini bakalan ada tulisan fit to. Kemudian di okein. Nah, dia jadi 1 lembar kayak gini. Atau kalau kayak gini masih kekecilan, berarti kita ubah orientasinya menjadi landscape. Kemudian kita CTRL-P lagi, udah rapi. Gitu aja sih untuk praktek ngeprintnya, karena kemarin kan saya contohin nggak ada datanya, ini udah ada datanya, jadi saya bisa kasih contoh. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Yang mau ditanya lagi silakan. Setelah itu kita istirahat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan. Semoga teman-teman di rumus IF ini bisa memahami. Tapi kalau memang nanti masih belum memahami lagi, ini kan nanti videonya juga akan saya upload ke apa namanya, ke learning di mana kerja, jadi teman-teman bisa pelajarin juga. Atau kalau memang masih bingung, itu silakan chat aja saya. Selama 7 hari ini saya bakalan ngebantu teman-teman, ngebimbing teman-teman sampai bisa pakai Excel yang sudah sesuai dengan kurikulum kita yang saya janjikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa, itu saya ngerasa malah saya gagal untuk ngebantu teman-teman memahami Excel ini. Jadi nggak usah sungkan, kalau mau tanya silahkan tanya aja, kalau kurang paham silahkan ditanyakan aja ke depannya begitu ya. Terima kasih sebelumnya. Untuk materinya nanti saya kirim juga di grup atau di mana kerja ya. Untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan atau bisa dikumpulkan sampai besok gitu, sampai besok malam juga boleh. Untuk teknis pengumpulannya nanti saya infoin aja di grup. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2026.